3 bulan saja, Bapak Ibu. Hanya 3 bulan seorang pensiunan guru bernama Pak Rahman dari Makassar, yang dulunya masih sanggup berjalan kaki ke masjid, setiap subuh kini harus duduk di kursi roda menunggu giliran cuci darah. Wajahnya pucat, matanya redup, dan suaranya bergetar ketika berkata kepada saya, "Dok, saya tidak pernah menyangka ikan asin dan teh manis kesukaan saya itu jadi racun bagi ginjal." Saya berdiri di samping ranjang rumah sakit itu dengan perasaan campur aduk. Bayangkan ginjal yang sehat bisa hancur hanya dalam waktu sesingkat itu. Dan penyebabnya bukan makanan aneh atau mahal, tapi makanan sederhana yang ada di meja makan kita setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di Indonesia. Setiap pekan saya menyaksikan kisah serupa orang-orang baik rajin beribadah, merasa pola makannya aman, tiba-tiba harus berjuang mempertahankan hidup karena ginjalnya rusak. Bapak Ibu, pernahkah suatu pagi Anda bangun dengan kaki bengkak tanpa sebab, atau merasa cepat lelah hanya setelah berjalan sebentar? Mungkin Bapak Ibu mengira itu hal biasa di usia senja. Tapi tunggu dulu, tanda-tanda kecil itu bisa jadi jeritan halus dari ginjal yang sedang minta tolong. Jangan biarkan rasa aman palsu meninabobokan kita. Ada kebiasaan harian yang diam-diam menggerogoti organ vital ini. Tetaplah bersama saya, karena dalam beberapa menit ke depan, saya akan bongkar kebiasaan-kebiasaan berbahaya itu dan tunjukkan langkah sederhana yang bisa menyelamatkan ginjal. Saya ingin Bapak Ibu tetap kuat berjalan pagi, tetap bisa bermain dengan cucu, dan tidak merepotkan anak-anak di kemudian hari. Mari kita mulai perjalanan menjaga kesehatan lansia dengan membuka mata pada kenyataan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selama lebih dari 20 tahun, saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai kota, dari kampung nelayan di Lamongan hingga gang kecil di Yogyakarta. Ada satu hal yang selalu membuat saya prihatin. Banyak orang mengira penurunan kesehatan ginjal hanyalah bagian wajar dari penuaan. Namun kenyataannya ginjal kita adalah pekerja keras yang diam-diam menyelamatkan hidup kita setiap detik, dan kerusakannya bukan sekadar karena usia. Saya masih ingat saat seorang ibu di Surabaya berkata, "Dok, saya kira ginjal saya lemah karena saya sudah tua. Tapi setelah kami telusuri pola makan asin dan kurang minum air, putihlah yang menekan ginjalnya selama bertahun-tahun." Bayangkan filter air di rumah Bapak Ibu. Ketika filter itu dipaksa menyaring kotoran tanpa henti, lama-lama air tidak lagi jernih. Ginjal bekerja seperti itu, tetapi jauh lebih luar biasa. Setiap hari organ seukuran kepalan tangan ini menyaring sekitar 180 liter darah, mengeluarkan racun kelebihan garam dan cairan yang tidak diperlukan. Mereka melakukannya tanpa istirahat, bahkan ketika kita tidur. Tanpa ginjal yang sehat, racun menumpuk, tekanan darah melonjak, dan organ lain ikut terseret dalam masalah. Ini bukan tentang tua atau muda, tetapi tentang beban kerja yang kita berikan pada ginjal. Kesehatan lansia tidak hanya soal jantung atau gula darah. Ginjal adalah penjaga keseimbangan seluruh tubuh. Banyak pasien saya baru sadar setelah kakinya bengkak, kulitnya gatal, dan tenaganya habis. Padahal jika mereka memahami betapa vitalnya peran ginjal sejak awal, mereka bisa mencegah penderitaan panjang. Bapak Ibu, pernahkah Anda memperhatikan buih di urin atau merasa mual tanpa sebab? Itu bukan sinyal yang bisa diabaikan. Tetaplah di sini, karena setelah ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat 5 kebiasaan dan makanan yang diam-diam menghancurkan ginjal kita, disusun dalam urutan yang mungkin akan mengejutkan. Jangan tinggalkan video ini, karena twist di tengah pembahasan nanti bisa mengubah cara pandang Bapak Ibu tentang makanan sehari-hari. Mari kita jaga kesehatan lansia bersama, dimulai dari memahami betapa berharganya ginjal. Bapak Ibu, coba bayangkan seorang duda bernama Pak Teguh yang tinggal di Medan. Setelah istrinya wafat, ia tinggal sendirian di rumah kecil di pinggir kota. Untuk menghemat waktu dan tenaga, ia hampir setiap malam menyeduh mie instan. Praktis, cepat, dan murah, begitu pikirnya. Saya pertama kali bertemu Pak Teguh saat ia datang ke klinik dengan wajah lelah dan kaki bengkak. Saat pemeriksaan, fungsi ginjalnya sudah turun drastis. Dengan suara lirih ia berkata, "Dok, saya pikir mie instan itu aman. Saya cuma makan biar tidak repot." Mie instan dan makanan kemasan lainnya memang tampak sederhana, tetapi di balik kemasannya tersembunyi kadar natrium dan pengawet yang tinggi.
Natrium berlebih bekerja seperti spons menarik air dan menahan cairan dalam tubuh, membuat tekanan darah meningkat. Tekanan darah yang terus naik itu menekan pembuluh halus di ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Bapak Ibu ginjal lansia tidak lagi sekuat dulu. Setiap kali kita menyuap mie instan atau makanan instan lain, kita menambah beban pada filter kecil yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Kesehatan lansia sangat dipengaruhi oleh pilihan sederhana seperti ini. Banyak pasien saya mengira bahaya hanya datang dari makanan mahal atau obat keras. Padahal kebiasaan kecil seperti menyeduh mie instan berulang kali bisa mengantar seseorang ke kursi cuci darah. Praktis sekarang, repot besok. Itu mini twist yang sering membuat pasien saya terdiam. Saya tahu bahwa Bapak Ibu mungkin merasa sulit meninggalkan kebiasaan itu. Tapi percayalah, mengganti satu porsi mie instan dengan nasi sayur segar dan telur rebus akan membuat ginjal Bapak Ibu berterima kasih. Kesehatan lansia bukan soal pantangan ketat, tetapi tentang bijak memilih. Jangan pergi dulu karena setelah ini kita akan membahas kebiasaan lain yang tak kalah berbahaya, kebiasaan yang mungkin Bapak Ibu pikir aman, tetapi diam-diam menggerogoti ginjal. Tetaplah bersama saya karena twist berikutnya bisa lebih mengejutkan daripada mie instan. Bapak Ibu, di Solo ada seorang nenek bernama Ibu Marni, 68 tahun. Beliau dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang aktif menghadiri pengajian dan membantu tetangga. Beberapa bulan lalu lututnya mulai sering nyeri karena rematik. Supaya tetap bisa berjalan ke masjid, ia membeli obat pereda nyeri di apotek tanpa berkonsultasi. Setiap pagi sebelum berangkat, ia menelan satu butir, merasa lega lalu beraktivitas seperti biasa. Hingga suatu sore ia pingsan di dapur. Saat dilarikan ke rumah sakit, fungsi ginjalnya turun hingga setengahnya. Ibu Marni menatap saya dengan mata berkaca-kaca. "Dok, saya hanya ingin tetap kuat ke masjid. Saya tidak tahu obat itu bisa merusak ginjal." Obat pereda nyeri memang bisa meredakan rasa sakit, tetapi cara kerjanya ibarat mematikan alarm kebakaran saat api masih menyala. Nyeri reda, tetapi bahaya di dalam tubuh tetap ada. Obat-obat seperti ini jika diminum rutin tanpa pengawasan dokter dapat mengurangi aliran darah ke ginjal. Aliran darah yang menurun membuat filter halus di ginjal kekurangan oksigen dan nutrisi, lalu perlahan rusak. Kesehatan lansia membutuhkan perhatian ekstra. Tubuh di usia senja tidak lagi mampu memproses obat-obatan sekuat masa muda. Banyak pasien lansia saya tidak sadar bahwa kebiasaan minum obat nyeri sedikit saja bisa berujung pada cuci darah berkali-kali. Bapak Ibu, pernahkah Anda atau sahabat lansia Anda merasa lebih mudah minum obat tanpa bertanya? Kalau lutut sakit, coba dulu kompres hangat, pijat ringan, atau berkonsultasi dengan tenaga medis. Jangan mengandalkan obat nyeri bebas sebagai jalan pintas. Ingat, ginjal Bapak Ibu telah bekerja setia puluhan tahun dan layak dijaga. Tetaplah bersama saya, karena setelah ini kita akan bahas kebiasaan yang lebih mengejutkan lagi, sesuatu yang manis dan terlihat tidak berbahaya. Itu ternyata diam-diam menggerogoti ginjal. Twist berikutnya bisa membuka mata Bapak Ibu tentang apa yang diminum setiap hari. Bapak Ibu yang saya sayangi, izinkan saya bertanya. Hari ini berapa gelas teh manis atau kopi susu yang sudah Bapak Ibu minum? Di Yogyakarta, saya pernah merawat seorang pensiunan pegawai kereta api bernama Pak Bambang, 64 tahun. Setiap hari 5 gelas teh manis setiap hari adalah rutinitasnya. Baginya teh manis adalah bagian dari budaya Jawa dan teman setia di setiap obrolan. Ia merasa sehat tetap bekerja di kebun dan tidak pernah menyangka minuman itu bisa membawa masalah. Sampai suatu pagi kakinya bengkak dan ia cepat lelah. Hasil laboratorium menunjukkan kadar gulanya melonjak dan fungsi ginjalnya menurun tajam. Dengan suara lirih ia berkata, "Dok, saya kira teh manis itu aman. Saya tidak tahu ginjal saya yang jadi korban. Gula yang tinggi bekerja diam-diam merusak pembuluh darah halus di ginjal. Bayangkan ginjal seperti pipa air yang jernih. Saat gula berlebih menempel di dinding pipa itu, lama-lama aliran air tersumbat. Begitu juga ginjal Bapak Ibu mereka tersumbat dan rusak. Satu gelas teh manis mengandung sekitar 7 sendok teh gula, padahal batas harian yang dianjurkan hanya 4 sendok. Jika 5 gelas diminum setiap hari, itu hampir 35 sendok gula yang harus diolah ginjal lansia, angka yang sangat membebani. Kesehatan lansia tidak hanya tentang membatasi garam, tetapi juga tentang memperhatikan minuman yang kita konsumsi. Minuman manis yang tampak ramah ini sebenarnya seperti jebakan manis yang menyenangkan di awal, tetapi berbahaya di ujungnya.
Banyak pasien saya menyesal terlambat menyadari kalau Bapak Ibu merasa sulit meninggalkan teh manis. Mulailah dengan mengurangi gula menjadi setengah porsi, lalu perlahan beralih ke teh tawar atau infused water dengan irisan lemon. Pilihan kecil ini memberi ginjal kesempatan untuk bernapas lega. Tetap di sini bersama saya, karena setelah ini kita akan bahas kebiasaan berikutnya, makanan yang selama ini dianggap memberi kekuatan, tetapi ternyata bisa melemahkan ginjal lansia. Twist berikutnya mungkin membuat Bapak Ibu tercengang. Bapak Ibu yang saya hormati, di Jakarta, saya pernah merawat seorang pensiunan kontraktor bernama Pak Widodo, 67 tahun, dikenal sebagai sosok yang energik dan suka menjamu teman-temannya. Setiap pagi, ia sarapan dengan 3 butir telur, siang makan steak, dan malam tidak lengkap tanpa sate kambing. Ia percaya protein hewani adalah kunci kekuatan di usia senja. Namun hanya dalam 4 bulan fungsi ginjalnya turun separuh. Saat kami berdiskusi, ia menatap meja makan rumah sakit dan berbisik, "Dok, saya pikir daging bikin saya kuat. Ternyata malah membuat ginjal saya lemah. Ginjal lansia tidak lagi setangguh dulu. Protein memang penting untuk menjaga otot dan energi, tetapi ketika jumlahnya berlebihan, sisa metabolisme protein berubah menjadi racun yang harus disaring ginjal." Bayangkan mesin diesel yang dipaksa menggunakan bensin yang tidak sesuai, lama-lama mesinnya rusak. Begitu pula ginjal Bapak Ibu, jika dipaksa memproses protein hewani berlebihan, filternya akan kewalahan dan rusak secara perlahan. Kesehatan lansia tidak hanya soal menjaga tekanan darah atau kadar gula, tetapi juga tentang bijak dalam memilih porsi protein. Banyak pasien saya tidak menyadari bahwa kebiasaan makan daging berlebih, apalagi setiap hari, bisa menimbulkan beban berat bagi ginjal. Bapak Ibu, seberapa sering Anda makan daging merah dalam seminggu? Pernahkah Anda memperhatikan perubahan kecil pada tubuh setelah pesta sate atau gulai? Mulailah dengan langkah sederhana. Batasi porsi daging merah seukuran telapak tangan. Per hari ganti sebagian dengan tempe tahu atau ikan tanpa kulit. Selain lebih mudah diproses, ginjal protein nabati juga memberi serat dan nutrisi yang menyehatkan. Tidak perlu berhenti total, cukup seimbang dan bertahap. Tetaplah bersama saya, karena setelah ini kita akan membahas sang pembunuh nomor 1, sesuatu yang sangat akrab di meja makan. Rasanya nikmat, tetapi diam-diam bisa menghancurkan ginjal dalam waktu singkat. Twist berikutnya akan membuka mata Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya cintai, di Medan, saya pernah bertemu Pak Haryanto, seorang pensiunan pedagang yang setiap hari tak bisa makan tanpa ikan asin. Baginya nasi hangat dengan ikan asin adalah kenikmatan sederhana yang mengingatkan pada masa kecilnya di kampung nelayan. Setiap kali saya menasihati soal garam, ia hanya tertawa, "Dok, saya sudah tua. Masa ikan asin bikin masalah?" Namun 3 bulan kemudian wajahnya pucat, kakinya bengkak, dan tekanan darahnya melonjak. Pemeriksaan menunjukkan ginjalnya bengkak dan fungsi filtrasi menurun drastis. Dengan suara serak ia berkata, "Saya kira makanan sederhana itu aman. Saya salah, Dok. Garam bekerja seperti spons yang menyerap air di dalam tubuh. Semakin banyak garam yang masuk, semakin banyak cairan tertahan, membuat tekanan darah naik dan pembuluh halus di ginjal tertekan. Bayangkan, selang air yang dipaksa dengan tekanan tinggi setiap hari, lama-lama pasti bocor." Ginjal lansia tidak memiliki cadangan kekuatan seperti dulu, sehingga tekanan ini lebih cepat merusaknya. 1 mangkuk bakso saja bisa mengandung hampir 2 sendok teh garam, belum lagi kecap, saus, dan sambal yang ditambahkan. Rekomendasi WHO hanya 1 sendok teh per hari, tetapi rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 3 hingga 4 sendok. Tidak heran begitu banyak pasien lansia saya harus cuci darah. Kesehatan lansia bergantung pada pilihan sederhana di dapur. Garam tidak hanya terdapat di garam dapur, tetapi juga tersembunyi dalam kerupuk, nugget, sosis, bahkan roti. Mengurangi garam bukan berarti kehilangan rasa. Bapak Ibu bisa menambah bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau perasan jeruk nipis untuk memberi cita rasa tanpa membebani ginjal. Saya tahu, meninggalkan kebiasaan lama tidak mudah, tetapi percayalah, setiap sendok garam yang Bapak Ibu kurangi hari ini adalah investasi bagi hari esok yang lebih sehat. Tetap bersama saya, karena setelah ini kita akan membahas tanda-tanda awal yang sering diabaikan, tanda-tanda halus bahwa ginjal sedang meminta pertolongan. Twist berikutnya, ini bisa benar-benar menyelamatkan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya sayangi, di sebuah kampung di Bandung, saya pernah memeriksa seorang nenek bernama Ibu Sulastri, 70 tahun. Beliau datang dengan wajah cemas membawa cucunya yang menggenggam erat tangannya.
Katanya, "Dok, saya akhir-akhir ini cepat lelah dan kencing saya berbusa. Tetapi saya pikir wajar karena sudah tua." Saya tersenyum lembut dan berkata, "Tidak semua keluhan itu wajar, Bu. Kadang itu cara ginjal memberi tanda." Ada beberapa tanda halus yang sering kita abaikan. Kencing berbusa seperti sabun di pagi hari, kaki bengkak saat bangun tidur, rasa lelah. Meski tidak melakukan pekerjaan berat, kulit terasa gatal. Tanpa sebab jelas, nafsu makan turun drastis, sering bangun malam lebih dari 2 kali untuk buang air kecil, atau tekanan darah yang tiba-tiba naik. Banyak pasien mengira ini hanya bagian dari usia, padahal itu jeritan sunyi ginjal yang lelah. Kesehatan lansia bukan hanya tentang mengobati setelah sakit, tetapi mendengar suara kecil tubuh kita. Saya sering mengatakan kepada pasien, jangan tunggu sakit parah untuk peduli. Bayangkan filter air rumah Bapak Ibu, jika mulai kotor dan alirannya tersendat, kita segera menggantinya. Ginjal pun begitu. Jika kita peka sejak awal, kita bisa mencegah kerusakan yang tak bisa diperbaiki. Dan inilah mini twist yang ingin saya bagikan. Meski Bapak Ibu sudah mengalami 2 atau 3 tanda ini, belum terlambat. Saya telah melihat banyak pasien yang memperbaiki pola makan, mengurangi garam dan memeriksa fungsi ginjal secara rutin, lalu kondisinya membaik. Harapan itu masih ada. Tetap di sini bersama saya, karena setelah ini kita akan membahas langkah-langkah praktis yang bisa Bapak Ibu lakukan mulai besok pagi untuk menyelamatkan ginjal. Langkah-langkah sederhana ini bukan hanya melindungi ginjal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup di usia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya bercerita tentang Pak Sutrisno, seorang pensiunan guru dari Surabaya. 2 bulan lalu beliau datang ke ruang praktik saya dengan wajah lelah, tekanan darah naik dan ginjal yang fungsinya hanya tinggal 60%. Saya menyarankan perubahan kecil: kurangi garam, hentikan teh manis berlebih, dan masak sendiri dengan bahan segar. Hari ini saat kontrol ulang, ia masuk dengan langkah lebih ringan. Dengan mata berbinar ia berkata, "Dok, saya merasa lebih segar. Bahkan saya bisa kembali jalan pagi dengan cucu saya." Inilah bukti bahwa harapan itu nyata. Ginjal Bapak Ibu telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Jadi untuk menjaga kesehatan lansia, mulailah dari kebiasaan kecil. Minggu pertama, cobalah kurangi garam separuh dari biasanya. Jangan tambahkan garam di meja makan dan gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau jeruk nipis untuk memberi rasa. Minggu kedua, gantilah teh manis dengan teh tawar atau infused water berisi irisan lemon atau mentimun. Jika belum sanggup, setidaknya kurangi gula menjadi setengah takaran. Minggu ketiga, kurangi daging merah dan sate kambing. Gantilah sebagian protein hewani dengan ikan tanpa kulit, tempe, atau tahu. Minggu keempat, tinggalkan mie instan dan makanan kemasan, pilih nasi sayur segar dan telur rebus jika ingin yang praktis. Langkah-langkah ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampaknya besar bagi ginjal. Kesehatan lansia juga memerlukan hidrasi yang cukup. Minumlah air putih 8 gelas sehari, tetapi jangan berlebihan karena terlalu banyak air justru memberatkan ginjal. Minum saat haus dan pastikan urin berwarna kuning pucat, tanda hidrasi cukup. Selain itu, periksalah fungsi ginjal setiap 6 bulan. Pemeriksaan kreatinin dan ureum tidak mahal, tetapi bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari biaya dan penderitaan cuci darah yang berat. Saya sering mengingatkan pasien saya, menjaga tubuh adalah bagian dari amanah Allah. Kita diberi nikmat tubuh yang sehat, maka menjaga ginjal juga bagian dari rasa syukur. Dengan sedikit disiplin, Bapak Ibu bisa menikmati usia emas dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran bolak-balik rumah sakit. Bayangkan betapa indahnya bisa tetap jalan pagi, bercanda dengan cucu, dan beribadah tanpa gangguan kesehatan. Kalau langkah-langkah ini bermanfaat, tolong bagikan video ini ke grup keluarga atau teman arisan. Kesehatan lansia bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama kita sebagai komunitas. Setiap kebiasaan baik yang kita sebarkan bisa menyelamatkan satu lagi ginjal dari kerusakan. Tetap bersama saya, karena setelah ini kita akan melihat manfaat jangka panjang dari ginjal yang sehat. Manfaat yang mungkin tidak Bapak Ibu duga dan bisa mengubah cara pandang tentang kualitas hidup di usia lanjut. Bapak Ibu yang saya cintai, beberapa bulan lalu saya bertemu kembali dengan Ibu Sulastri di Bandung. Perempuan berusia 70 tahun ini pernah datang ke saya dengan wajah letih dan tekanan darah tak stabil. Setelah ia perlahan mengurangi garam, berhenti minum teh manis berlebihan, dan lebih sering masak sendiri, perubahan yang terjadi luar biasa. Hari itu saya melihatnya berjalan santai di alun-alun sambil menggandeng cucunya. Senyum lebarnya seakan berkata bahwa hidup di usia senja tetap bisa penuh warna. Ia menatap saya dan berkata,
"Dok, saya merasa lebih muda 10 tahun. Saya bisa main dengan cucu tanpa cepat lelah." Ginjal yang sehat memberi efek domino positif untuk seluruh tubuh. Tekanan darah menjadi lebih stabil, jantung bekerja lebih ringan, risiko stroke menurun drastis dan kadar gula darah lebih mudah dikendalikan. Tidur pun menjadi lebih nyenyak karena tidak harus bolak-balik ke toilet di malam hari. Kulit tampak lebih cerah dan tidak gatal, pikiran lebih jernih, bahkan suasana hati lebih tenang. Semua ini bukan keajaiban, tetapi hasil dari kebiasaan sederhana yang konsisten. Kesehatan lansia bukan sekadar menambah umur, tetapi meningkatkan kualitas setiap hari. Bayangkan Bapak Ibu bisa tetap ikut pengajian, bercanda dengan cucu, dan berkunjung ke tetangga tanpa rasa khawatir. Bayangkan bisa menikmati masakan sederhana di rumah tanpa rasa takut pada ginjal yang lemah. Semua itu bisa menjadi kenyataan jika kita mulai menjaga ginjal hari ini. Tetaplah di sini, karena di bagian berikutnya saya akan memberikan ajakan terakhir yang sederhana namun penting. Saya ingin Bapak Ibu membawa pesan ini pulang, menerapkannya dan menyebarkannya. Harapan itu nyata dan langkah kecil Bapak Ibu hari ini adalah kunci untuk masa tua yang lebih tenang dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menutup pembahasan ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu melakukan beberapa langkah sederhana. Setelah menonton video ini, bukalah kulkas dan dapur Bapak Ibu. Lihat makanan-makanan yang kita sebut tadi. Pilih satu saja yang paling mudah untuk dikurangi mulai hari ini. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting adalah langkah pertama. Perubahan kecil namun konsisten jauh lebih berharga daripada niat besar yang tidak pernah dimulai. Buatlah janji dengan dokter minggu ini untuk memeriksa fungsi ginjal, walau hanya sekadar memastikan. Jangan menunggu gejala berat muncul, karena mencegah selalu lebih mudah dan lebih murah daripada mengobati. Saya ingin Bapak Ibu tulis di kolom komentar makanan atau kebiasaan mana yang paling sulit ditinggalkan. Saya akan membaca dan memberi tips di video berikutnya. Dengan begitu kita bisa saling mendukung dan belajar dari pengalaman masing-masing. Tolong juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman pengajian, atau tetangga. Satu pesan sederhana tentang kesehatan lansia dapat menyelamatkan banyak orang dari penderitaan cuci darah. Jika Bapak Ibu belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan lansia mingguan. Setiap pekan saya akan menemani Bapak Ibu dengan informasi praktis dan penuh harapan untuk menjaga tubuh di usia penuh berkah. Ingatlah, menjaga ginjal bukan hanya soal memperpanjang umur, tetapi tentang menikmati momen-momen berharga bersama orang-orang tercinta. Bayangkan 10 tahun ke depan Bapak Ibu masih kuat jalan pagi, bercanda dengan cucu, dan beribadah dengan tenang tanpa takut pada rumah sakit. Semua itu dimulai dari keputusan kecil hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Saya Dr. Rahmat Widodo akan terus mendampingi perjalanan kesehatan lansia Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya.